Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Selamat menyaksikan. Jangan di skip ya. Halo, saat ini kita akan belajar tentang teori belajar behavioristik. Apa sih itu teori behavioristik? Nah, teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Dan dalam teori ini ada beberapa pendekatan yang digunakan, baik pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Dan hal ini dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dan ada pun beberapa tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama yaitu Ivan Pavlov, di mana ia menerapkan tentang classical conditioning, di mana penerapan classical conditioning ini merupakan metode terapi dalam merubah perilaku yang bersifat maladaptif dan merubah perilaku yang adaptif. Penerapan metode ini misalnya dalam sebuah pembelajaran ada siswa yang takut dengan pembelajaran matematika, kemudian diubah menjadi rasa senang dengan pembelajaran matematika. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk membuat seseorang menjadi fobia pada sesuatu. Nah, tokoh yang kedua adalah John R. Watson. Nah, di mana John R. Watson ini mengatakan bahwa tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Namun, ia berpendapat bahwa yang dimiliki manusia adalah raga, fisik, badan, dan refleks. Conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan stimulus respons dan memberi perangsang sehingga menimbulkan refleks atau perilaku. Perilaku manusia merupakan proses dari kegiatan fisik dan hubungannya dengan lingkungannya. John R. Watson membagi 3 kategori perilaku. Yang pertama bersifat insting, yang kedua bersifat kebiasaan, dan yang ketiga adalah reaksi, emosi. Kemudian kita lihat tokoh yang ketiga yaitu Edward L. Thorndike, di mana ada 3 hukum utama terkait dengan stimulus dan respon. Yang pertama yaitu law of effect response akan sangat bertambah kuat akan diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan dan sebaliknya. Yang kedua, law of readiness berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental. Kemudian yang ketiga, law of exercise, hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah kuat jika dilatih. Ini adalah 3 hukum yang diberikan oleh Edward L. Thorndike. Kemudian Edward L. Thorndike ini mengatakan bahwa dalam konteks pembelajaran classical conditioning dapat menjelaskan mengapa siswa menunjukkan perilaku menyukai atau tidak menyukai pembelajaran atau mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, perilaku yang ditampilkan seorang guru merupakan salah satu faktor penyebab hal tersebut. Jadi, guru berperan penting juga ya untuk membuat siswa itu menyenangkan suatu pelajaran atau pembelajaran.
Kemudian kita belajar dari yang tokoh keempat, yaitu Skinner, di mana ia mengatakan bahwa manusia dan hewan selalu berada dalam proses operating atau melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Kemudian selama melakukan sesuatu tersebut, makhluk hidup menemukan stimulus pendorong. Skinner mengatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan reinforcing stimulus atau stimulus penguat akan diulangi lagi di masa mendatang. Pembentukan perilaku yang sesuai dengan pembentukan disebut dengan shaping. Shaping adalah metode untuk mengarahkan perilaku pada perilaku yang diinginkan. Selain reinforcement, Skinner juga memperlakukan punishment. Nah, kesimpulan dari Skinner ini mengatakan bahwa kesuksesan operant conditioning tergantung pada penerapan reinforcement dan punishment. Reinforcement dalam pembelajaran dapat dengan pembelajaran dengan bermain, dengan media, serta metode lain yang menyenangkan. Begitulah tentang pengertian teori behavioristik dan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam teori behavioristik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembelajaran berbasis behaviorisme. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan siswa. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut behaviorisme: 1. Audien adalah siswa. Behavior, perilaku atau kompetensi yang perlu ditampilkan setelah proses belajar berlangsung. C. Foundation, menyelesaikan unit pelajaran, dievaluasi di akhiri proses pembelajaran. D. Degree pencapaian hasil belajar. Siswa kelas 5 SD dapat menjawab dengan benar soal-soal yang berkaitan dengan orasi bilangan setelah mempelajari materi orasi bilangan dengan tingkat pencapaian belajar. Pembelajaran terprogram. Setelah sukses dengan operan lesson, Skinner yang betul di Harvard menerapkan hasil pembelajaran yang dikenal dengan programming instruction. Pembelajaran terprogram merupakan berkaitan kegiatan yang pembelajaran yang terprogram khusus dengan tujuan serta didik dapat membelajarkan dirinya sendiri. 1. Menetapkan tujuan pembelajaran yang khusus disukai peserta didik. 2. Merumuskan kompetensi yang perlu dikuasai dalam rangka mencapai tujuan. 3. Memecah kompetensi mencapai jadi spesifik. 4. Mengembangkan materi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 5. Memberikan kesempatan peserta didik mencapai tujuan sesuai kemampuannya. 6. Memberikan umpan balik. Ciri-ciri behaviorisme ada 4, yaitu mempelajari perbuatan manusia bukan sekedarnya. Kedua, segala perbuatan dan sebaliknya pada refleksi. Ketiga, waktu dilahirkan semua orang adalah sama. 4. Pendidikan adalah maha kuasa. Prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik ada 3, yaitu objek psikologi adalah tingkah laku. 2. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Kelemahan dan kelebihan pendekatan behavioristik. Kelebihannya yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Kedua, mempermudah hasil penelitian karena perilaku dapat dikuasai kuantitatifkan. Ketiga, pendekatan ini refleks untuk perubahan perilaku. Dan kekurangannya yaitu ada 3. Pembelajar peserta didik hanya berpusat pada guru.
Kedua, tidak memperhatikan faktor internal. Ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Ini kamu lagi apa? Lagi nonton si Gracie, aku suka banget. Ini suaranya bagus banget sih. Iya. Gracie. Di bawah kakimu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulaikan proses belajar, mari kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dalam berdoa? Ya. Saya, Bu. Ayo silakan ke depan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia. Kamu kenapa? Kenapa tidak semangat? Ngantuk. Aduh, ngantuk ya. Oh, itu favorit aku, Gracia. Ya ampun, aku suka banget. Iya, dia bagus banget. Ya ampun, suaranya bagus banget ya.